Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran online untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Silahkan disiapkan bukunya, kita akan belajar bersama-sama. Namun jangan lupa, silahkan tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kali ini adalah kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana pelajaran hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Jika kalian belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu video sebelumnya. Kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam saat itu digantikan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat Nabi tersebut memiliki gelar Khulafaur Rasyidin, yang berarti pengganti yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. 1. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq, diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Berikut adalah kisah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Nah, kita harus meneladani sikap Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun sudah menjadi pemimpin pada saat itu, namun tetap rendah hati dan selalu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Berikut adalah kisah dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan, di dalam kantor khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara,
sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Berikutnya, jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. 3. Kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman bin Affan memerintah dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ya Allah. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian, beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah atau 4 eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. 4. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, antara 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Nah, setelah kita belajar dari sikap keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, maka kebiasaan kita adalah harus meneladani sikap baik para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rendah hati, tidak sombong, bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan amanah ketika mengemban tugas. Semoga dengan pelajaran dari sikap para sahabat Nabi Muhammad SAW, kita mampu meneladani dan mampu mengimplementasikan atau mengaplikasikan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah menolong kita menjadi anak yang soleh dan mampu berbuat baik kepada sesamanya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.